Oke, halo semuanya. Oke, kita akan kembali belajar lagi dengan fisika. Apa yang kita bahas hari ini ya? Nah, di pertemuan materi yang sebelumnya, ya, kita sudah membahas mengenai momen gaya atau torsi. Nah, untuk kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai momen inersia. Atau kita simpulkan dengan I. Ya. Apa sih itu momen inersia? Jadi secara definisi sederhana, momen inersia itu adalah ukuran kelembaban suatu benda, ya, ukuran kelembaban suatu benda saat berputar ya, atau saat berotasi, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan inersia. Nah, secara matematis besarnya inersia, nah ini bisa kita hitung dari M dikali dengan R kuadrat. Ya. Itu adalah rumus dari momen inersia. Oke, di mana I, ya, I itu dia adalah inersia, satuannya kilogram meter persegi, kemudian M itu adalah massa, satuannya dalam kilogram, kemudian R itu bisa jarak atau radius, ya, satuannya ini dalam meter. Oke, I sama dengan MR kuadrat. Nah, nilai I sama dengan MR kuadrat itu adalah nilai inersia suatu benda ketika dia porosnya di pusat benda. Nah, ketika porosnya dia berada di pusat benda, maka nilainya sama dengan MR kuadrat. Nah, bagaimana kalau dia posisinya berada di luar pusat? Kasusnya seperti ini. Nah, misalkan kita ada sebuah benda, anggap aja ini bentuknya lingkaran. Nah, ini ada pusatnya titik O. Ya, dia memiliki jari-jari sebesar R. Nah, kalau dia pas di titik O, berarti inersianya kan MR kuadrat. Berarti ya. Tapi ketika dia misalkan berada di titik D yang dia berjarak D dari pusat, maka inersia yang ada di titik D ini bisa kita hitung dari inersia yang ada di pusat, ya kan? Pusat benda tersebut ditambah dengan M dikalikan D dikuadratkan. Nah, ini besarnya inersia ketika nanti tidak berada di pusat. Nah, ID itu berarti kalau kita tuliskan inersia di titik D. Ya, kemudian IP itu inersia ketika dia berada di pusat. Nah, D itu dia adalah jarak dari pusat sampai ke porosnya. Nah, ini dalam satuan meter, inersia dalam satuan kilogram meter persegi. Nah, untuk nilai inersia pusat ya, beberapa benda sudah diketahui gitu ya. Ada banyak sebenarnya. Nah, cuma nanti ada beberapa benda yang sekiranya perlu untuk kalian hafalkan gitu ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya silinder pejal gitu ya. Silinder pejal. Nah, kemudian nanti yang kedua ada yang namanya silinder tipis berongga ya. Kemudian nanti ada yang namanya bola pejal, kemudian ada yang namanya bola berongga. Nah, saya rasa empat ini nanti yang tentunya kalian harus menghafalkan berapa nilai inersia pusatnya. Kalau silinder pejal itu nilainya adalah setengah dikali dengan MR kuadrat. Kalau silinder tipis berongga itu nilainya adalah MR kuadrat. Kalau bola pejal itu dia 2/5 MR kuadrat. Sedangkan bola berongga itu dia 2/3 dikalikan dengan MR kuadrat. Nah, itu adalah cara kita menentukan besarnya momen inersia. Nah, bagaimana kalau misalkan ada lebih daripada satu massa? Gitu kan? Nah, maka jika ada lebih dari satu massa, ya,
maka besarnya inersia atau sigma I, nah ini tinggal kita jumlahkan. I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya ya. Nanti tinggal kita sesuaikan berapa jumlah inersia atau berapa jumlah massa yang mempengaruhi benda tersebut. Oke, sekarang kita lihat ya contoh. Nah, misalkan kita ada suatu benda, ada suatu sistem ya seperti ini. Nah, ini anggap aja ada sumbu Y. Nah, kemudian ada 4 massa gitu kan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, massanya sama, ini M, ini M, ini M, ini M. Nah, kemudian jaraknya ya diketahui ini adalah 2A, kemudian A, kemudian ini A, kemudian 2A. Nah, yang ditanyakan misalkan seperti ini. Berapa momen inersia ketika benda tersebut berputar terhadap sumbu Y? Jadi, inersia terhadap sumbu Y. Nah, ditanyakan berapa besarnya inersia. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada 4 buah massa, gitu kan? Ada, nah, anggap aja ini M1, kemudian ini M2, ini M3, kemudian yang paling bawah adalah M4. Nah, ada M1, M2, M3, dan M4. Nah, pertanyaan saya gitu kan, apakah keempat massa itu ya kan akan mengakibatkan munculnya momen inersia? Nah, yang perlu kita cermati adalah sumbu putarnya. Ya. Jadi, momen inersia itu muncul ketika suatu massa atau suatu partikel, suatu benda itu memiliki jarak terhadap sumbu putarnya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat ya, sumbu putarnya di sumbu Y, ini kan sumbunya vertikal gitu ya. Maka benda M3 dan M4 kalau kalian lihat dia tepat berada di sumbu Y. Nah, maka benda M3 dan M4 tidak memunculkan atau tidak mengakibatkan adanya momen inersia. Nah, nanti yang mengakibatkan adanya momen inersia adalah benda yang dia berada di luar sumbu Y. Berarti yang mana? M1 sama M2. Nah, itulah dua benda nanti yang akan menimbulkan momen inersia. Nah, sehingga kalau kita hitung nilai dari sigma I-nya, nanti inersia karena benda 1 ditambah inersia karena benda 2. Nah, I1 berarti tinggal M1 dikalikan R1 kuadrat ditambah M2 dikalikan R2 kuadrat. M1-nya berapa? Oh, M. R1-nya senilai dia 2A dikuadratkan ditambah M2-nya M juga. R2-nya berarti jarak dari massa 2 ke sumbu Y sebesar A kuadrat. Nah, ini berarti M dikalikan 4A kuadrat ditambah dengan M dikalikan dengan A kuadrat. Nah, ini ternyata bisa kita jumlahkan totalnya menjadi 5MA kuadrat. Nah, kalau kita tulis satuannya, berarti satuannya kilogram meter persegi. Nah, ini contoh yang pertama, ya, untuk menghitung besarnya momen inersia. Nah, sekarang misalkan ada contoh lagi yang kedua, gitu ya. Oke, ada contoh lagi yang kedua. Misalkan seperti ini. Nah, saya memiliki sebuah benda. Benda tersebut anggap saja memiliki jari-jari kan sebesar R ya. R-nya sama dengan kita misalkan 20 cm. Kemudian masanya kita buat berapa? 2 kg ya. Nah, pertanyaan yang pertama gitu kan, misalkan seperti ini. Berapa, nah ini pusatnya O ya, berapa inersia di pusat? Nah, berapa inersia di pusat? Kemudian yang B, inersia di misalkan tepi benda. Nah, oke, anggap saja bendanya kalau kita misalkan dia kita anggap nilainya bendanya adalah silinder pejal ya. Oke, anggap aja dia silinder pejal. Nah, ketika dia berada di pusat ya, yang pertama, maka nilai dari inersia di pusat karena dia silinder pejal ya, tadi nilainya sudah kita bisa diketahui dari setengah dikali dengan mr kuadrat. Oke, kalau kita hitung berarti setengah, masanya berapa? Oh, masanya 2 kg, jari-jarinya R kuadrat, 20 cm berarti 0,2,
Ya, kalau saya bikin dalam bentuk notasi ilmiah atau eksponensial, 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, ini kalau bisa kita coret, sehingga kita peroleh ya, 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat atau 4 kali 10 pangkat min 2. Gitu ya. Atau 0,04 gitu ya, kilogram meter persegi. Nah, untuk yang A. Kemudian bagaimana kalau kita mau menjawab yang B? Nah, inersia di tepi benda. Nah, kalau dia berada di tepi benda, berarti kan dia di kulit ya. Nah, anggap aja nih titik D. Berarti dia berjarak di. Kalau kalian perhatikan dalam kasus ini, karena dia berada di tepi, gitu ya, maka nanti nilai D-nya akan sama dengan jari-jarinya. Ya, karena dia di tepi. Nah, D itu selalu diukur dari mana? Dari pusat sampai ke porosnya atau sampai tepi bendanya. Oke, jadi kalau kita hitung, maka inersia di titik D sama dengan inersia di pusat ya ditambah dengan md kuadrat. Nah, inersia di pusat tadi karena dia silinder pecel ya, nilainya berarti setengah mr kuadrat ditambah dengan m dikalikan d kuadrat. Oke, kita hitung setengah, kemudian masanya 2, R kuadrat berarti jari-jarinya 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, ditambah masanya 2. Nah, D-nya tadi sama dengan R ya. Berarti 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Ya, maka inersia di titik D sama dengan, ini kita coret, 4 kali 10 pangkat min 2 ditambah berapa ini? 2 kuadrat, 4 kali 10 pangkat min 2 ditambah. Jadinya 8 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini kalau kita hitung 4 tambah 8 berarti 12 ya. Pangkatnya sama-sama min 2, jadi kita tuliskan. Nah, 12 kali 10 pangkat min 2 kilogram meter persegi atau sebesar 0,12 gitu ya, kilogram meter persegi. Nah, inilah contoh materi penjelasan mengenai momen inersia. Ya, masih banyak contoh yang lain gitu ya. Nah, nanti semoga bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Nah, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.